sehat selalu ya, agar aktivitas kita bisa berjalan dengan baik selalu. Oke, harus tetap semangat meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan cuaca di luar agak sedikit mendung. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Coba Ibu minta kalian berdiri dari kursinya. Masih hafal ya tepuk semangat dari Ibu? Masih, Bu. Kita mulai, tepuk semangat. Ibu berharap kalian tetap semangat untuk memulai belajar sejarah hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa menjadi berkah dan bermanfaat. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa? Faisal. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ibu mulai dari Aldi Wahyudi. Ada, hadir ya. Chelsea. Hadir. Faisal Ma'ruf. Hadir, Bu. Yunita. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, tadi kalian sudah tepuk semangat biar kalian gak ngantuk karena cuaca juga di luar mendung gitu ya. Sekarang biar lebih semangat lagi gitu, Ibu mulai Ibu sebelum mulai pelajaran kita mau nyanyi lagu wajib nasional Indonesia Raya. Siap ya? Siap. Siap berdiri lagi? Siap. Tangannya di kepala di dada ya. Kita mulai menyanyi Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya itu diharapkan bisa menggugah perasaan cinta tanah air kalian ya. Jadi setiap belajar sejarah, apalagi sejarah Indonesia gitu ya, kalian bisa mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Oke, kita mau masuk ke materi nih, tapi sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita sudah belajar apa? Saya, Bu. Silakan Kang Esa. Kehidupan zaman praksara, Bu. Kehidupan zaman praaksara. Oke, minggu lalu kita sudah belajar kehidupan zaman praaksara. Apa saja sih zaman praaksara pada saat itu? Ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum, Megalitikum, dan zaman Perundagian atau zaman logam. Ini materi kita hari ini adalah membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ibu berharap dengan belajar kita hari ini kalian bisa menjelaskan tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, itu ya, dari Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid. Kemudian kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi ciri fisik Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian diminta untuk menganalisis persebaran suku keturunan dari Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid, gitu ya. Nah, nanti karena Ibu akan menerapkan model problem based learning atau PBL, pemecahan masalah, nanti kita akan belajar untuk problem solving. Yang namanya problem solving itu adalah soft skill yang harus kalian miliki dalam ilmu kehidupan. Tapi kita juga di sekolah juga belajar gitu ya.
memecahkan masalah. Makanya model pembelajaran yang akan kita gunakan di pertemuan hari ini adalah problem based learning atau PBL. Kemudian nanti kegiatan yang akan kita lakukan adalah menyimpulkan dari berbagai informasi terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang akan kalian harus tuangkan dalam tabel analisis LKPD atau lembar kerja peserta didik. Gitu ya. Secara garis besar tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan asal-usul nenek moyang dengan tepat, mengidentifikasi ciri fisik dan persebaran suku keturunan ras Proto Melayu, Deuteron Melayu, Melanosoid di Indonesia dengan tepat, dapat menjadikan kesimpulan dari informasi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Proto Melayu, Deuteron Melayu, dan Melanosoid dalam bentuk tulisan di LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan cermat dan penuh percaya diri. Jadi nanti ada diskusi kelompok dan ada presentasi kelompok. Sudah siap ya? Siap. Oke. Ibu menayangkan 2 gambar yang ada di digital screen yang ada di depan kalian. Ada 2 gambar di situ. Kalian diminta untuk mengamati gambar tersebut. Ya, ada 2 gambar. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau menjelaskan terkait gambar apa yang ada di depan kita semua? Saya. Ya, Virial. Peta Indonesia dan keberagaman bangsa Indonesia. Dari mana Virial bisa menyimpulkan ini beragam? Dari gambarnya Bu, di situ banyak yang memakai baju adat suku bangsa Indonesia. Oke, bagus sekali jawabannya Virial. Kita tepuk tangan untuk Virial. Jadi kita bisa lihat di situ ada peta Indonesia dan kalau kata Virial tadi jawabannya keragaman suku bangsa Indonesia. Ada yang bisa menambahkan? Saya Bu. Chelsea? 2 gambar tersebut memiliki keterkaitan bahwa di Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki suku bangsa yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Ada suku Jawa yang merupakan suku terbanyak di Indonesia. Ada suku Sunda, suku Dayak, Baduy dan lainnya. Betul sekali, bagus sekali nih Chelsea jawabannya, kita tepuk tangan juga. Ya, jadi ada 2 gambar yang kalian bisa lihat di digital screen ini. Sebelah kanannya itu adalah peta Indonesia. Tadi Chelsea sudah menyinggung peta Indonesia ini meliputi dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia. Saking luasnya, saking banyaknya ya. Kita tuh nggak cuma kepulauan juga gitu, tapi meliputi juga perairan dan laut yang sangat luas sekali. Makanya kita disebut sebagai negara bahari, dijuluki sebagai negara kepulauan ya. Nah, selain peta Indonesia di sebelah sampingnya itu ada gambar yang Ibu ambil dari Google itu. Kalau kata Virial itu adalah keragaman suku bangsa, gitu ya. Kenapa beragam? Karena dilihat dari gambar di situ ada beberapa orang yang menggunakan baju adat daerah, ya kan? Nah, kalau kalian tahu berapa jumlahnya suku bangsa yang ada di Indonesia, itu ternyata 500 lebih suku bangsa ada di Indonesia. Kan luar biasa ya. Mungkin kalau dimasukkan ke dalam satu frame foto itu nggak akan cukup, saking banyaknya, gitu ya. Kalau kita mungkin di ruang kelas ini kita identifikasi coba ciri fisik yang kalian miliki, warna kulit kalian, kulitnya warnanya apa? Ibu lihat sawo matang ya, kemudian ada yang kuning langsat ya. Mungkin nggak ada yang kita bisa temukan di sini yang seperti yang orang timur Indonesia. Orang timur Indonesia, orang Maluku, Papua ini punya ciri fisik yang warna kulit agak gelap gitu ya. Tapi perbedaan itu tidak membuat Indonesia untuk pecah belah, tapi satu NKRI gitu ya. Kalian nanti diminta untuk melakukan penyelidikan kelompok, memecahkan masalah tentang siapa asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum diskusi kelompok, Ibu akan menampilkan video tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang Ibu ambil dari YouTube. Mohon disimak, tidak ribut, mohon tenang ya, konsentrasi untuk menonton video tersebut. Worldwide Production present asal usul persebaran nenek moyang.
kepulauan Indonesia mulai terbentuk, Indonesia terpecah oleh Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Penduduk yang datang pun mulai beragam dan menetap. Ada 3 ras pendatang kala itu, yang saat ini menjadi identitas wajah orang-orang Indonesia. Oke, udah cukup videonya, cuplikan sedikit video terkait tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tadi kalian sudah menyimak? Ya, ada Proto Melayu, ada Deutero Melayu, dan Melanosoid. Nah, untuk sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, di situ sudah kalian bisa lihat. Kelompok 1 itu akan menjelaskan tentang Proto Melayu. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang Deutero Melayu. Dan kelompok 3, kelompok terakhir, itu membahas mengenai Melanosoid. Sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik LKPD. Di sini nanti ada kolom nama anggota kelompoknya, mohon untuk diisi. Sebelum kalian mengerjakan, baca dulu petunjuk yang ada di dalam LKPD-nya. Jadi menurut kalian teori Proto Melayu berasal dari mana sih? Dari Yunan. Yunan itu dari mana sih? Cina Selatan. Kira-kira ciri-ciri fisiknya itu apa aja ya? Rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, mata sipit. Kita lanjutkan kegiatan ini dengan presentasi kelompok. Ibu minta kelompok 1 untuk bersiap maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya terkait Proto Melayu. Mohon kelompok 2 dan 3 untuk tidak sibuk sendiri. Mohon untuk menyimak kelompok 1 presentasi. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan tema Proto Melayu. Siapa saja nih kelompoknya? Namanya? Anggota kelompoknya ada Sula, ada Chelsea, Maesa, Lydia, dan Sari. Proto Melayu merupakan ras Melayu kedua yang datang dari Yunan, Cina bagian selatan, 1500 sebelum Masehi pada masa Neolitik. Adanya ciri fisik dari Proto Melayu itu rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, mata sipit, hidung dan bibir tebal, tinggi rata-rata 150 hingga 167 cm. Oke. Kelompok 2 dan 3 mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya. Namanya nama dan kelompok. Nama saya Nasibara Menteri dari kelompok yang ada di kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa ciri fisik dari Proto Melayu, contohnya seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Ciri fisik dari Proto Melayu adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, mata sipit, bentuk wajah yang bulat, memiliki hidung dan bibir yang tebal. Tinggi badan Proto Melayu rata-rata 160 sampai 167 cm. Mereka menggunakan transportasi apa? Transportasi laut. Ya, betul. Lewat laut ya. Oke, makanya ada istilah nenek moyangku seorang pelaut menerjang ombak sudah biasa. Begitu ya? Iya. Ternyata mereka sudah kenal dengan teknologi pelayaran. Oke. Sekian dari kelompok 1, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena kelompok 1, 2, dan 3 sudah melakukan diskusi dan presentasi kelompok. Nah, kita sudah ada di penghujung waktu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita untuk menyimpulkan dan memberikan refleksi terkait materi hari ini. Ada di sini anak yang berani yang mau menyimpulkan materi hari ini, siapa kira-kira? Saya, Bu. Silakan, Isfi ya? Kesimpulan hari ini, kita pelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang Indonesia ternyata berasal dari berbagai ras yang datang dari luar Indonesia. Iya, jadi begitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Rizky jawabannya. Jadi ternyata
bangsa atau etnis itu ternyata nenek moyangnya itu sebagian besar berasal dari luar Indonesia. Ada yang dari Vietnam, ada yang dari Yunan, ada yang dari Afrika juga ya, kayak Afrika. Jadi ternyata kita merupakan ras pendatang. Jadi jangan sekali-kali kalian merasa saya itu pribumi. Tidak ada istilah seperti itu. Ternyata kalau dilihat asal usulnya, karena kita sudah belajar tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, maka kita jadi mengerti bahwa kita sendiri, kita merupakan satu kesatuan yang walaupun berbeda warna kulit, dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu keluarga, satu Indonesia. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar materi hari ini? Ada yang menarik nggak dari materi hari ini? Kira-kira? Silakan, Indah ya. Menariknya materi hari ini memberikan informasi kepada saya yang merupakan suku Sunda, keturunan dari Jawa Melayu. Oke, terima kasih Indah. Tepuk tangan untuk Indah. Betul sekali, seperti yang Indah katakan, seperti yang Rizky katakan, bahwa ternyata Indah baru menyadari Indah yang merupakan keturunan suku Sunda ini merupakan keturunan dari Dewi Tura Melayu. Jadi kita tahu siapa kita, identitas kita siapa, asal usul kita siapa. Jadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dengan sejarah kita bisa mengetahui siapa kita, asal usul kita, supaya kita tidak terombang-ambing dengan kehidupan di masa yang akan datang. Oke ya, sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu minta KM untuk menutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan Pak Isal. Mari teman-teman, karena materi sejarah hari ini telah berakhir, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.